wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat generasi sudah selalu dihati. Masih semangat ya Mas ini. Siap. Sebelum memulai pembelajaran sejarah hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mari silahkan pimpin doa. Persiapan. Sudah siap. Mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, silahkan berdiri semuanya. Cek kerapian. Siap. Sudah rapi semuanya? Sudah. Silahkan duduk kembali. Baik, saya absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk, silahkan angkat tangan bagi yang hadir. Wahid ada? Alfa. Ainul Yakin? Ya. Andre? Aprinda? Arman? Vicky? Tidak masuk. Alfa. Resi? Indah? Baik, berarti yang tidak masuk hari ini Wahid sama Vicky. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini masih ada kaitannya tentang masa penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme. Untuk pagi ini kita belajar tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Sebenarnya untuk materi berikutnya itu banyak dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga pendidikan. Untuk hari ini karena waktunya hanya 2 jam pelajaran, maka kita hanya membahas dalam bidang politik. Nah, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yang mana kalian nanti berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya sudah saya letakkan pada pertemuan sebelumnya, yang saya pilih secara acak berdasarkan minat kalian, bagaimana kalian mencari informasi atau menemukan permasalahan sesuai dengan yang kalian inginkan, baik itu menggunakan media internet, baik itu bisa menggunakan buku paket, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Nah, silahkan perhatikan PowerPoint yang saya tampilkan di depan. Materi yang saya sampaikan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Di sini ada beberapa gambar. Kira-kira ada yang tahu gambar apa aja? Kerja paksa yang paling atas. TOC. Di sini adalah kaitannya gambar tentang masa penjajahan. Rempah-rempah inilah yang diincar oleh para bangsa Barat, yang mana diyakini tanaman rempah-rempah ini memiliki daya jual yang tinggi. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini merupakan suatu gambar di daerah kita di Probolinggo. Ada yang tahu? Gambar ini sudah Saya, Bu. Ya, Andre. Stasiun kereta api Probolinggo. Stasiun kereta api Probolinggo. Ya, stasiun ini merupakan masa peninggalan Belanda. Kira-kira ada yang bisa menganalisis keterkaitan bangunan ini dengan masa kolonial? Ya. Ini merupakan stasiun uap peninggalan masa kolonial Belanda yang awalnya merupakan trip uap yang beroperasi dari Pulau Probolinggo sampai Baiton. Ya. Awalnya stasiun kereta api ini namanya stasiun berarti tempatnya kereta api. Dulu digunakan sebagai alat transportasi dan uap. Dulu hanya dari Probolinggo ke Baiton. Tapi lambat laun mengalami masa perubahan hingga akhirnya digunakan sebagai sarana transportasi ke luar kota. Berikutnya, ada yang tahu gambar apa ini? Saya, Bu. Ya. Gambar yang pertama merupakan pintu masuk PG Gending, sedangkan gambar yang kedua merupakan bangunan lama PG Gending. Bedanya, bangunan lama masih menjadi satu dengan rumah sakit, sedangkan bangunan yang baru sudah terpisah. Dan PG Gending inilah yang merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Ya, terus lengkap jawaban dari Novita. Gambar yang sebelah sini ini merupakan
gambar pintu masuk atau pintu gerbang PD Gending. Kalian kan selalu melewati kan, karena bertepatan gambar ini, lokasi ini berada di daerah sekolah kita. Yang sebelahnya ini mungkin kalian itu gambar apa? Mungkin tidak tahu, karena ini adalah tampilan yang lama, ini tampilan yang baru. Itu sama-sama merupakan PD atau pabrik gelang gending. Adapun tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang akan saya sampaikan hari ini pada pembelajaran bicara KD-nya terkait tentang menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Indikatornya yang mana nanti peserta didik, siswa atau kalian nanti harus bisa menganalisis apa itu kolonialisme dan imperialisme, kemudian menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Tujuan pembelajarannya yang mana melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional yang mana nanti menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, yang mana peserta didik mampu menganalisis kolonialisme dan imperialisme serta respon bangsa Indonesia dalam bidang politik. Nah, karena kita membahas tentang PBL, jadi nanti kalian bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ada suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan. Di situ nanti silahkan dipecahkan, dirumikan dengan anggota kelompoknya. Sekarang silahkan duduk bersama anggota kelompoknya, sudah saya tentukan kemarin. Duduk bergabung. Silahkan. Skip dulu. 3. Baik, silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Iya, Bu. Sudah semuanya? Saya bagikan RKPD yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok Budi Tomo. Ini untuk kelompok Budi Sepati. Ini untuk kelompok Sarika Ismani. Baik, di sini sambil saya jelaskan bahwa kalian nanti diminta untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada LKPD, yang mana nanti kalian bisa mencari referensi itu melalui berbagai macam sumber yang kalian inginkan. Bisa menggunakan media internet, buka Google-nya, bisa menggunakan buku paket atau buku teks, bisa menggunakan modul yang sudah saya bagikan kemarin, atau mungkin bisa membuka YouTube untuk menjawab suatu permasalahan pada LKPD. Kemudian nanti silahkan kalian kerjakan, tulis pada lembar yang sudah disediakan. Jangan lupa sebelum presentasi nanti juga menggunakan bisa yel-yel, bisa menggunakan pantun. Terserah kelompok kalian ingin menggunakan yang mana. Jadi perlu diingat, manfaatkan waktu diskusi kelompok kalian, silahkan dibagi siapa yang bagian mengerjakan tugas atau memecahkan permasalahan, siapa yang membuat yel-yel atau pantun. Kira-kira sudah dipahami? Sudah. Baik. Sebelum kalian mengerjakan, di sini ada materi berkaitan tentang tugas yang kalian kerjakan pada LKPD. Silahkan simak sebentar materi yang ada di depan. Saya masih menampilkan beberapa gambar terkait tentang kolonialisme dan imperialisme. Sudahkah kalian jalan-jalan ke sini? Kira-kira ada yang tahu enggak yang gambar paling kiri? Ini merupakan gambar apa dan sebelah kanan gambar apa? Kalau itu ada peta, ada monumen, ada yang bisa silahkan angkat tangan. Ya, Bu. Ya, Faruk. Peta Pulau Jawa, di sampingnya ada gambar dari dalamnya. Ya, peta Pulau Jawa, di sampingnya ada gambar Dendes. Ternyata ini berkaitan dengan monumen di sampingnya. Ada yang sudah pernah ke sana? Kira-kira adakah yang sudah pernah melihat monumen ini, baik itu di Google barangkali? Tidak ada. Oh iya, Indah sudah pernah ke sana, Indah? Saya sering melewati monumen Raja
Monumen ini sebagai tanda bahwa pemerintah dan bersedia Indonesia menerapkan kebijakan pembangunan jalan raya di Pulau Jawa, yaitu dari akhir sampai Panarupan. Dan di monumen inilah sebagai bukti sejarah sebagai batas akhir dari pembangunan jalan tersebut. Ya, bagus. Lengkap sekali untuk jawaban dari Indah. Kasih aplaus buat Indah. Monumen ini merupakan salah satu bukti masa kolonialisme dan imperialisme, yaitu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dan Belanda yang memerintah di Indonesia. Ketika itu menerapkan pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarupan. Anyer itu di ujung Jawa bagian barat, Panarupan itu di ujung Jawa bagian timur, tepatnya di daerah situ. Nah, kemudian adakah di antara kalian yang sudah mengenal tiga tokoh ini? Ya, Imron. Mereka sering disebut tiga serangkai. Ada Cipto Mangunkusumo, Louis Dekker, Jaya Dewantara yang merupakan pendiri Indonesia Praktik dengan tujuan membangun patriotisme bagi semua golongan rakyat Hindia Belanda terhadap tanah air. Bagus. Plus buat salah satu materi yang akan kita bahas nanti kaitannya organisasi politik masa kolonialisme dan imperialisme. Dia adalah sosok tiga serangkai pada organisasi Indonesia Praktik. Nah, di sini saya berikan sekilas tentang Assalamualaikum video. warahmatullahi Silahkan wabarakatuh. disimak. Di video bertema sejarah ini akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sekilas video pembelajaran yang sudah kalian terima kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Jadi, kalau kita membahas kolonialisme dan imperialisme, itu ada beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia, mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda, terus siapa tadi? Inggris. Itu termasuk bangsa kolonialisme dan imperialisme yang menerapkan penjajahan Indonesia termasuk Jepang. Nah, di sini nanti kaitannya dengan materi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Di sini ada organisasi Budi Utomo, Indonesia Praktik, dan TNI. Di sini ada beberapa tokoh atau pendirinya. Ada yang tahu siapakah tokoh yang paling ujung? Dia adalah sosok Dr. Sutomo. Kemudian ada tiga serangkai yang disampaikan oleh Imron tadi. Kemudian di sini adalah sosok pendiri TNI. Presiden pertama kita yaitu Soekarno. Nah, sekarang silakan mulai mendiskusikan. Dengan waktu 30 menit silahkan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Jangan lupa dibuka presentasi dengan yel-yel dan pantun. Kira-kira ada yang masih belum paham untuk kelompok Budi Utomo? Nah, kalian bisa menggunakan akses internet untuk menemukan referensi, kemudian bisa menggunakan buku paket juga. Skip. Ini ya. Baik, waktu tinggal 5 menit. Kelompok sini ada masalah? Kurang berapa persen kira-kira? 20%. Kurang 20%, dapat 80% berarti bagus. Untuk kelompok Indonesia Praktik sudah hampir selesai. Setelah ini maju presentasi ya.
sudah selesai? Sudah, bagus. Tidak terasa waktu sudah habis, silahkan maju ke depan sesuai dengan nomor undian. Silahkan kelompok Budi Utomo maju ke depan mempresentasikan hasil belajarnya, hasil kelompoknya. Baik, kita tampilkan penampilan dari kelompok Portugis yang mengangkat materi tentang Budi Utomo. Silahkan yang belum paham nanti ditanyakan. Silahkan untuk kelompok Portugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Portugis membacakan pemateri tentang Budi Utomo dengan diawali dengan kata. Jalan-jalan di durian. Dimakan di pinggir jalan. Kita belajar penuh harapan. Untuk itu simaklah kami di depan. Saya perwakilan dari kelompok Portugis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Skopia. Mereka adalah Gunawan Mangunkusumo dan Suranji. Wahidin Sudiro Husodo merupakan penggagas Budi Utomo. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suranji. Tujuan Budi Utomo untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada awalnya, Budi Utomo hanya menghendaki perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura, sehingga kata kemerdekaan belum disebut. Beberapa usaha ditempuh untuk mewujudkan tujuan disebut, yakni memajukan pengajaran sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, peternakan, pertanian, perdagangan, teknik, industri, dan menghidupkan kembali kebudayaan. Apa ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Saya Faradisa terlebih dahulu, silahkan bertanya. Mengapa organisasi Budi Utomo dibubarkan? Jadi menjawab dari kelompok kami, karena adanya tekanan dari pemerintah Belanda dan juga adanya perbedaan organisasi dari golongan muda dan tua. Ya, benar jawaban dari kelompok Budi Utomo. Kenapa Budi Utomo itu dibubarkan? Padahal Budi Utomo ini merupakan organisasi yang pertama ketika itu. Karena memang ketika itu ada pertentangan antara golongan muda dan golongan tua. Kemudian ditambah lagi adanya pertentangan atau halangan dari Belanda, yang mana diketahui organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih jawaban dari Rahmat Adi Chandra dari kelompok Budi Utomo. Kasih plus dulu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekian dari presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ternyata sudah tampil ke depan kelompok 1 sampai kelompok 5. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang masih belum paham? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai organisasi pergerakan nasional dalam bidang politik terkait tentang respon masyarakat Indonesia adanya kolonialisme dan imperialisme? Tidak ada. Tidak ada semuanya. Kita semua berarti. Saya berikan kesimpulan terkait tentang pembelajaran hari ini kaitannya dengan masuknya bangsa penjajah atau dikatakan sebagai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, sehingga muncullah respon dari masyarakat untuk melakukan perlawanan. Perlawanan di sini kaitannya dalam bidang politik, munculnya organisasi pergerakan nasional yang dimulai dari Budi Utomo, kemudian adanya Sarekat Islam, Indonesia Partij, PNI, bahkan Perhimpunan Indonesia. Berbagai macam organisasi ini tujuannya ingin memajukan Indonesia dan ingin mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang bisa membantu saya nilai karakter apa yang muncul dalam pembelajaran
kita hari ini? Oh, Bila. Ya, silahkan Bila. Kita harus mengembangkan nilai nasionalisme, cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia agar tidak dijajah dan dikuasai dengan mudah oleh negara lain. Ya, terus. Nilai karakternya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Jangan sampai negara Indonesia dijajah lagi oleh negara lain. Kasih plus buat Dila. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan buka HP kalian semuanya. Saya share link refleksi. Silahkan dibuka HP-nya. Silahkan kalian kerjakan link refleksi. Ini linknya dari depan. Sebagian sudah saya share di grup kelas. Buka link refleksi, kemudian kerjakan soalnya. Ada 5 soal. Dalam waktu 5 menit silahkan dikerjakan. Jika sudah selesai langsung disubmit. Baik, terima kasih, waktunya sudah habis. Segera disubmit semuanya. Sudah? Terima kasih. Jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita menerapkan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, yang mana nanti kalian membuat produk dari hasil pembelajaran terkait respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Hari ini politik, besok ekonomi. Nah, nanti kalian disuruh membuat project, yang mana projectnya nanti kalian tuangkan dalam aplikasi Canva. Semuanya sudah punya aplikasi Canva kan? Sudah. Bisa kalian sambil pelajari di rumah agar nanti ketika di sekolah pada pertemuan berikutnya langsung mudah untuk mengerjakan. Itu pembelajaran hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.